atau cerita tentang persalinan itu memang saya rasa latihan yang keras yang saya alami selama 30 tahun ini memang nggak sebanding. Itu nggak ada bandingannya dengan persalinan. Jadi itu saya udah coba pembukaan pertama dari 37 minggu ya. Padahal sebenarnya kalau pembukaan pertama kata dokter Caroline seminggu lah paling lama, tapi udah 18 hari kok muncul-muncul gitu kan. Itu selalu saya udah, ya mungkin saya sering share di IG story saya atau di sosial media saya sering main bulu tangkis lah, lari lah, apalah, tapi tetap turun, ya? Iya supaya turun, tapi ternyata memang tidak belum mau turun, belum ada pembukaan yang lebih lanjut, sehingga dokter Caroline waktu itu menyarankan pada kami untuk induksi labor induction. Jadi wah ini berarti kata orang-orang kan, kata ibu-ibu yang lain itu sakit banget. Coba deh dalam hati ya. Ini atlet nih katanya dalam hati selalu, ayo udah kalau memang ini harus jalanin ya udah coba pengen tahu sih seberapa, bukan pengen nantangin sih, cuman karena saya pengen banget melahirkan dengan secara normal, secara alami gitu. Jadi itu udah ada di dalam pikiran saya dari awal. Nah tapi ternyata ketika dicoba dimasukin obat, bahkan yang katanya ibu-ibu lain mungkin, atau saya tidak membanding-bandingkan, tapi kata dokter Caroline juga umumnya di obat kedua, induksi kedua atau ketiga itu udah keluar ya, udah bisa keluar gitu lah, udah langsung bisa lancar. Tapi kok saya sampai ke 6 itu nggak lancar-lancar gitu, sampai saya udah bener-bener sakitan, nangis, saya udah bilang kenapa, tapi yang bikin saya semangat itu adalah si babynya itu masih baik-baik aja. Ini kenapa ini maksudnya, terus sampai wah berarti mamanya nggak boleh kalah nih. Jadi kayak ya, memang betul kalau bilang katanya jadi ibu itu antara persalinan kayak hidup dan mati. Emang saya merasakan itu, dan ketika dokter Caroline kayaknya udah harus di C-section atau di sesar karena nggak bisa tunggu lama, kasihan babynya nanti stres, dan ibu juga walaupun punya kondisi bugar, tapi saya ngerasain sih ngos-ngosan banget, maksudnya betul-betul nggak bisa dibandingkan menjadi sebagai seorang atlet profesional sekalipun. Jadi itu yang saya dan akhirnya suami saya putuskan untuk ya udah untuk menjalani sesar, dan puji Tuhan semua dengan keadaan yang luar biasa baik, dan baby juga baby Jessia juga dia sangat-sangat baik ya dokter ya, dan ya itu semua karena berkat dukungan, menurut saya lebih ke moral, dukungan emosional yang paling penting di sini untuk seorang profesinya apapun lah, mau dia atlet, mau dia ibu rumah tangga, mau dia pekerja biasa dan sebagainya, ya support emosional itu yang sangat-sangat penting yang ada di sekitar kita itu sih. Terima kasih. Halo semuanya. Untuk arti nama Jessia itu, kita udah berdiskusi dari beberapa bulan sejak kehamilan, dan Grace itu selalu ingin, mungkin dari arti nama Gracia dulu ya. Gracia itu arti namanya sendiri kan ketika Grace lahir, papanya udah usia lumayan tua dan rambutnya udah berubah. Jadi ada gray hair gitu ya. Terus kemudian sianya ya Indonesia artinya. Jadi memang semua kakak-kakaknya ada sianya semuanya. Jadi artinya Indonesia. Nah, salah satu mungkin memang ditakdirkan begitu. Ya. Jadi ketika kita memikirkan nama, dia punya satu kerinduan mau ada nama sianya yang artinya Indonesia maksudnya. Ya mungkin memang itu adalah darah kita tentunya, kita cinta negara kita. Tapi oke, ya udah kita hanya coba semua nama Sia, apa Sia, semua kita coba cari. Kita selalu sebutnya baby Sia gitu ya. Karena kita belum nemu namanya awalnya. Akhirnya ada satu nama yang klik, yaitu Jessia. Kita merasa namanya dekat di hati, dan juga artinya adalah bahwa Tuhan yang pegang kendali. Bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa oh ini seperti cerita hidup kita juga, ya, bahwa dalam banyak hal itu kita melihat bagaimana Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita. Jadi kita merasa oh ini nama yang cocok untuk dia. Jadi kita berikan nama Jessia Sheila Jimin, ya.
Oh boleh. Jadi kalau selanya biar ibunya yang kasih tahu, karena ibunya juga dapat sesuatu dari sini yang perlu mungkin saya sebarkan. Jadi ketika mungkin tahu waktu saya sudah pensiun dari sebagai atlet bulu tangkis itu di bulan Juni, dan dimana setelah bulan Juni itu ada dimana masa-masa istirahat kami berdua, maksudnya saya dengan suami lebih ada bonding time, lebih ada banyak waktu berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Dan seperti yang saya bilang tadi sama diskusi dengan Dokter Caroline, saya mau coba normal dulu, mohon disimpan dulu untuk jadi hamil, untuk coba alami ya, dan untuk menjadi hamil mohon disimpan dulu ya embrionya gitu. Dan 2 bulan berikutnya ternyata padahal saya lagi tugas ke Jepang waktu itu karena saya masih menjabat sebagai Chair Commission Atlet Badminton. Balik dari sana saya dinyatakan positif hamil, dan itu membuat saya tuh betul-betul wah luar biasa ya, maksudnya saya merasa umur saya udah mau mendekati 35 pada saat itu, dan umur yang dimana sudah tidak muda lagi sebagai seorang ibu atau sebagai seorang perempuan untuk memproduksi anak gitu. Jadi dimana saya merasa ketika kenapa Sela, karena Sela itu kalau mungkin di agama kami di dalam suatu kitab namanya kitab Mazmur ada namanya ketika Sela itu artinya wait on God. Jadi ketika lagi jeda, lagi istirahat, dan saya pada waktu itu lagi istirahat, lagi jeda, lagi ada di mana-mana masa momen yang betul-betul saya nggak tahu ke depannya apa, tapi saya percaya sama Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat pada kami ketika kita bisa percaya sama Dia. Dan betul-betul ketika menyatakan pensiun di dalam, kan biasanya atlet tuh pasti akan ada pride, akan ada segala macam sisi emosionalnya, nggak jadi atlet lagi bulu tangkis atau nggak trainer lagi dan sebagainya. Tapi saya benar-benar nggak ada rasa itu, tapi saya betul-betul ingin ada jeda sedikit, dan ternyata di dalam istirahat pun itu sama pentingnya dengan bekerja. Dengan istirahat pun itu sama pentingnya dengan kita meraih cita-cita, dan Tuhan tuh betul-betul memberikan berkat, yaitu di mana baby Jesha ini sekarang. Jadi itu arti dari nama Sela itu sendiri gitu. Terima kasih. Ya, kalau untuk memang sebenarnya tadi baru ya sebelum kami kesini saya baru bilang sama Felix, nanti pulang ke rumah kita ngobrol ya visi misi untuk jaga anak. Gimana kalau di sana kebalik baru aja pembagian tugas, karena kalau di rumah sakit di Bunda ini kan semua ready, semua suster 24 jam ada, kita mau apa, terus saya juga sebagai ibu saya dirawat, jadi lebih enak lah di sini, bisa istirahat. Tapi kan ketika di rumah itu kan beda ceritanya, dan seperti tadi Dokter Antoni bilang ini ada PR besar. Nah, di mana PR ini yang kita harus diskusikan nih, karena saya dan Felix ini kan orang tua baru juga, dan memang kalau mungkin kami punya beberapa kegiatan masing-masing pribadi, dan itu yang harus kami cocokkan lagi, karena ya balik lagi saya memang wanita berkarir, tetapi saya juga wanita yang ingin menjadi seorang ibu yang betul-betul ada buat anaknya 100%. Jadi itu yang kami berdua juga pengen, visi misinya itu pengen dicapai dulu ya, dituliskan dulu nih, dirangkai dulu atau ada sepakati ya gitu. Dan yang kedua tentunya dari teman-teman dekat, teman-teman keluarga, semuanya itu mereka sangat-sangat perhatian dan support, itu yang membuat saya juga bisa ada sampai sekarang. Dan ya memang ketika kita menjalani, saya yakin ini bukan hanya support dari keluarga dan teman dekat, itu udah pasti, itu sangat pasti, karena mereka adalah orang yang saya cintai dan mereka saling mencintai, mereka juga cinta dengan saya. Tapi ketika kita berdua juga kasih yang terbaik buat orang sekitar kita, walaupun yang tidak dikenal atau yang dikenal, kita tuh dibantu banyak bantuannya, seperti kita ketemu Dokter Caroline, kita ketemu dapat support dari Bunda, dari Dokter Ani, dan semuanya di sini. Di jalannya tuh betul-betul dimuluskan. Jadi
itulah yang membuat pada akhirnya saya menjalani ini mungkin sesuatu hal yang tampak sulit tetapi jadi lebih enjoyable, jadi lebih bisa menikmati gitu dengan. Tapi saya nggak tahu gimana perasaan suami. Gantian ya suami saya ngomong. Proses. Perasaan sama proses, kami menikah ataupun pacaran sampai sekarang itu udah 8-9 tahun, dia hampir 1 tahun ya dari awal kenal. Jadi udah tahu dia dari sisi latihannya, beratnya bagaimana, lumayan tahu lah gitu kehidupan seorang atlet. Tapi memang yang saat di tengah-tengah yang induksi itu, dia sempat saking sakitnya nangis bilang, aduh aku nggak tahan lagi gitu. Aduh rasanya gimana ya, saya juga nggak bisa membantu merasakan sakitnya, hanya bisa support dia semuanya, dan memberikan kita mau bagaimana gitu kan. Kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksa juga nggak apa-apa gitu. Cuma memang dia sangat rindu untuk bisa melahirkan secara normal gitu. Makanya di Sabtu kita coba lagi gitu ya, kita kayak ayo ini last try, kita kalau memang nggak bisa ya kita harus tahu batasannya juga gitu. Tapi tentu dengan pengawasan dokter, babynya masih sehat, masih bisa bagus gitu ya. Jadi kita kayak oh masih boleh nih gitu. Tapi setelah Sabtu yang terakhir itu memang udah nggak ada pembukaan lanjutan lagi. Kita nggak kayak oh ini mau dipaksa sampai kapan nih? Nggak ada itu, kasihan baby dan mamanya. Akhirnya kita putuskan untuk C-section, cesar. Iya. Karena dia biasa dengerin saya, kamu capek nggak? Kamu ini dulu waktu masih pacaran atau waktu sudah menikah? Aduh kamu nanti jatuh. Aku bilang enggak apa-apa. Saya udah biasa disiksa, udah biasa disakiti. Tak sakit dalam badan ya, secara fisik karena latihannya memang super berat. Tapi ketika saya mengeluh, ini pertama kalinya saya mengeluh dalam kehidupan saya di depan dia, pasti mengeluh sakit. Itu sampai saya nggak tahan, akhirnya dia benar-benar wah ini ada sesuatu yang betul-betul sangat-sangat serius yang dia harus putuskan, bukan cuma saya yang putuskan. Jadi ya itu makanya dia bisa bicara seperti itu. Kalau tambah sedikit lagi tentang support dari teman-teman itu, kita dapat banyak support. Cuma memang waktu induksi itu kan lagi sakit ya, jadi kita memang bukan tempat buat dikunjungi. Tapi kita dapat banyak sekali support, kita harus update semua teman karena semua tanya gimana gitu. Cuma ada satu hal yang dalam hati kita selalu merasa dari awal bahwa kita dapat banyak sekali doa dari semua orang. Kita bisa lihat di karena komen-komen di sosial media gitu ya, bahwa kayak ayo semoga cepat punya momongan, setelah kami menikah. Jadi kita merasa kayak oh banyak doa yang mengiringi kami gitu. Jadi kami merasa sangat berterima kasih gitu untuk dukungan doanya semuanya, dan kita merasa sangat terberkati gitu ya.